Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami bertiga. Ada saya Muhammad Habib Hidayatullah dan dua rekan saya. Ada siapa mas? Yang pertama Muhammad Hanif dan Mas Aga Danis. Mas Aga Danis sama Mas Muhammad Hanif. Ya, di sini kita akan membahas tentang Apa? Tentang apa? Tentang apa ya? Apa ya? Atau enggak? Apa ya kira-kira ya? Di sini kita akan membahas tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq. Bakar. Kayaknya kayak ngerti dikit-dikit nih. Sudah nggak asing nih sama Abu Bakar nih. Kayaknya ada sering dibahas nih ya, kayak dibahas ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafah pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tahun 13 Hijriah tanggal 23 Jumadil Akhir setelah tahun gajah, bertepatan pada usianya yang ke-63 tahun. Abu Bakar merupakan putra dari keluarga bangsawan terhormat yang ada di Mekah. Sebelum masuk Islam, beliau bernama Abdul Ka'bah. Pada usia ke-63 tahun, Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Dirinya dimakamkan di rumah putrinya Aisyah, tepatnya di dekat Masjid Nabawi. Abu Bakar disebut-sebut sebagai sosok yang selalu menemani Nabi Muhammad SAW sejak masuk Islam hingga wafat. Sebelumnya kalian tahu nggak sih kehidupan Abu Bakar ini saat sebelum masuk Islam itu kayak gimana? Wah, kami belum mengetahuinya. Bisa diceritakan? Jadi Abu Bakar ini tumbuh besar di lingkungan bangsa Quraisy di kota Mekah dan merupakan keturunan terhormat dari kabilah Taim. Nah, sebelum masuk Islam, dirinya memang telah menjadi sosok yang jujur, berakhlak baik, dan jauh dari kebiasaan buruk para kaum jahiliyah yang mana senang bermain wanita sekaligus mabuk-mabukan. Tidak hanya itu saja, Abu Bakar juga berasal dari keluarga yang kaya karena profesinya menjadi pedagang. Sudah cukup banyak rute dagang yang dikunjungi olehnya. Ketika berdagang pun, Abu Bakar tetap mengamalkan sikap jujur dan ramahnya, sehingga dianggap sebagai pedagang terhormat di antara bangsa Quraisy. Kehidupan Abu Bakar ini setelah masuk Islam. Bedanya apa, Kak? Nah, setelah masuk Islam, Abu Bakar senantiasa menemani Rasulullah SAW dalam setiap dakwahnya. Bahkan tak segan-segan untuk mengeluarkan sebagian hartanya demi menyebarkan agama Allah. Kedekatan antara Abu Bakar dengan Rasulullah SAW ini juga pernah diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, jika seandainya aku diperbolehkan untuk mengambil teman dekat dari umatku, maka sungguh aku akan memilih Abu Bakar. Akan tetapi ia adalah saudara dan juga sahabatku. Hadis riwayat Bukhari. Nah, gitu jadi kisahnya. Oh, seperti itu kisahnya. Ngomong-ngomong Abu Bakar As-Siddiq, sebenarnya nama As-Siddiq ini yang memberikan nama itu siapa sih? Nah, buat teman-teman yang nggak tahu nih ya, As-Siddiq ini, jadi As-Siddiq ini mempunyai arti yang sangat jujur atau banyak membenarkan. Nah, sahabat Abu Bakar ini adalah orang atau tangan kanan dari Rasulullah SAW yang menjadikan Abu Bakar itu ditunjuk sebagai sahabat Rasulullah yang paling dipercayai, tak terkecuali akan hal-hal yang tidak masuk akal sekalipun. Ya, salah satu contoh dari kisah ini diangkat dari waktu Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Jadi waktu Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, setelah beberapa kali melakukan Isra Mi'raj itu, kemudian Rasulullah mencoba menceritakan ke penduduk Mekah. Nah, pada saat menceritakan itu, para penduduk Mekah itu tidak percaya. Kemudian Abu Bakar dengan tegas dan penuh tanggung jawab, maksudnya dengan penuh gimana ya teman-teman? Dengan penuh rasa percaya diri, membenarkan bahwa itu kisah tersebut itu nyata. Isra Mi'raj itu nyata terjadi seperti itu, tanpa mengurangi kehormatan Rasulullah SAW sedikit pun.
Nah, saat itu Abu Bakar itu dijuluki sebagai orang yang jujur atau asidik. Kisah tentang Abu Bakar ya, beberapa kisah tentang Abu Bakar yang menunjukkan bahwa Abu Bakar ini sangat cinta kepada Rasulullah SAW ya. Nah, yang pertama ini, Abu Bakar ini merupakan seorang yang dermawan. Bukan cuma itu sih, dermawan itu diartikan dengan rendah hatian juga. Maksudnya Abu Bakar ini kan memang orang yang rendah hati ya, jadi terkenal juga dengan sifat sabarnya. Oke. Kemudian Abu Bakar ini mencoba meyakinkan Rasulullah dalam perjalanan dakwahnya dengan cara Abu Bakar ini tidak membiarkan siapapun mencela agama Islam, bahkan anggota keluarganya sendiri ya. Diriwayatkan bahwa ketika Abu Bakar Kuhafa atau ayah Abu Bakar ini masih dalam keadaan kafir, dia mencela Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar tidak dapat menoleransi hal ini dan dia menampar ayahnya. Astagfirullah. Ayahnya sendiri ditambah. Iya. Sangat pemberani sekali ya Abu Bakar. Astagfirullah. Padahal itu ayahnya sendiri. Ya. Makanya Ketika Nabi Muhammad SAW diceritakan tentang kejadian ini dan dia memanggil Abu Bakar dan menanyakan tentang hal ini, inilah jawabannya. Ya Rasulullah, pada waktu itu jiwaku sedang tidak bersamaku. Andaikan jiwaku ada bersamaku, ya Rasulullah, maka aku akan membunuh ayahku karena mencelamu dengan kata-kata yang tidak pantas. kemudian gimana tanggapannya Rasulullah? Nah, ini yang dicatat oleh Ibnu Abi Syaibah, anaknya Abu Bakar ini, Iya. Abdurrahman bin Abu Bakar, mengingatkannya tentang suatu kejadian dalam perang Uhud. Lantas anaknya tersebut berkata, "Ya ayah, aku melihatmu dalam perang Uhud. Ketika kau berdiri bersama orang-orang beriman, dan aku berharap dapat dengan mudahnya membunuhmu. Tapi ketika aku berpikir dan mengingat bahwa kau adalah ayahku, maka aku menjauh." Kemudian Abu Bakar ini menjawab, "Wahai putraku, itulah dirimu, tapi inilah diriku. Andaikan aku melihatmu pada hari itu, maka aku tidak akan berpaling dan aku tidak akan berpikir bahwa kau adalah anakku. Karena pada saat itu kau dalam keadaan kafir dan kau berpihak kepada orang-orang kafir. Dan kau menjadi rintangan bagi din yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka aku akan memisahkan kepalamu dari tubuhmu dan membunuhmu." Kemudian di sini pelajaran hidup dari sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang cukup terkenal. Beliau adalah salah satu sahabat yang pertama kali masuk Islam atau biasa kita sebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Abu Bakar As-Siddiq juga termasuk orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Digelari As-Siddiq karena beliau adalah orang yang pertama percaya mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dialah Abu Bakar, sahabat yang dinilai paling utama dalam sejarah Islam, sehingga beliau menjadi pengganti Rasulullah setelah Rasulullah wafat sebagai khalifah Islam yang pertama. Kemuliaan akhlaknya Abu Bakar As-Siddiq diakui seluruh sahabat Nabi lainnya. Kemurahan hatinya dalam mengorbankan harta benda dan kekayaannya untuk membela agama Islam sudah tidak diragukan lagi ya teman-teman. Kebijaksanaannya dalam menyelesaikan masalah umat menjadikan dirinya semakin dipercaya. Ketenangannya ketika menghadapi kesukaran menjadikan dirinya penolong bagi Nabi Muhammad di Gua Hira. Kerendahan hatinya ketika memimpin dan tutur bahasa yang lemah lembut lagi menarik adalah sukar dicari bandingannya baik dahulu maupun sekarang. Beberapa keistimewaan beliau adalah karena Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang terkenal karena keteguhan imannya. Rasulullah SAW pernah menyanjung sahabatnya tersebut melalui hadisnya, yaitu jika ditimbang iman Abu Bakar As-Siddiq dengan iman sekalian umat, maka lebih berat iman Abu Bakar. Mengapa demikian? Di antara jawabannya adalah beliau tidak mencintai dunia ini. Cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi apapun.
Kedermawanan menjadi salah satu sifat yang melekat dalam diri Abu Bakar As-Siddiq. Akhlak mulianya terlihat dari setelah beliau masuk Islam. Beliau telah menginfakkan 40.000 dinar untuk kepentingan sedekah dan memerdekakan budak. Dalam perang Tabuk, Rasulullah telah meminta kepada sekalian kaum muslimin agar mengorbankan hartanya pada jalan Allah. Tiba-tiba datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa seluruh harta bendanya lalu meletakkannya di antara dua tangan baginda Rasul. Hal ini membuktikan bahwa Abu Bakar merupakan sosok yang rela mengorbankan seluruh harta bendanya untuk perjuangan di jalan Allah. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat yang terkasih dari Rasulullah SAW. Bukan begitu? Baik. Rasulullah juga pernah bersabda, teman-teman, sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dengan ikatan persahabatan dan dukungan bertanya dan dukungan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang khalil, kekasih terdekat selain Rabbku, niscaya akan kujadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Namun, cukuplah antara aku dengan Abu Bakar ikatan persaudaraan dan saling mencintai karena Islam. Dan tidak boleh ada satupun pintu yang tersisa di dinding masjid ini kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian keteladanan yang dapat diambil dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah yang pertama, memiliki keteguhan keimanan yang sangat kuat sehingga tidak tergoyahkan oleh apapun. Yang kedua, memiliki sikap dermawan. Yang ketiga, zuhud atau tidak berlebih-lebihan dalam urusan duniawi. Yang keempat, pandai dalam ilmu agama, bersemangat dalam menuntut ilmu dan bersegera mengamalkan ajaran Islam ketika menerimanya. Dan yang terakhir, jujur dan berakhlak mulia. Dengan mengetahui sejarah mengenai sahabat Abu Bakar As-Siddiq, diharapkan kita mampu meneladaninya, menjadikan kita pribadi yang ikhlas, dermawan, dan rendah hati, menjadi pribadi yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab, serta senantiasa bersemangat untuk belajar terutama ilmu agama. Walaupun usianya sudah tidak muda lagi ketika masuk Islam, tetapi semangatnya banyak menginspirasi pemuda Islam. Islam telah melatih Abu Bakar menjadi seorang yang berpikir luas, bersikap tegas, dan bertindak adil. Pribadi yang suka berjuang di jalan Allah menjadikannya orang yang terkemuka dalam Islam. Jadi cukup ya teman-teman, ini kami sudah menyampaikan kisah dari Abu Bakar As-Siddiq. Semoga penjelasan dari kami tadi dapat menambah ilmu wawasan kita semua. Mungkin cukup sekian dari kami. Saya Muhammad Habib Dayatullah dan rekan saya Muhammad Hanif Syaramakmun dan Abdul Ananda pamit undur diri. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.